Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Tumbuhan Paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku disebut Pteridophyta yang berasal dari bahasa Yunani. Pteridophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap, bulu, dan phyta yang berarti tumbuhan. Di Indonesia, tumbuhan ini lebih dikenal sebagai tumbuhan paku. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus berspora. Artinya, dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Namun demikian, pada tumbuhan paku belum dihasilkan biji, sehingga itu alat perkembangbiakannya masih berupa spora. Tumbuhan paku tergolong tumbuhan yang heterogen, baik ditinjau dari segi habitus. Tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang mempunyai ciri khas yang tidak dijumpai pada golongan tumbuhan lain. Ciri utama yang membedakannya adalah adanya daun-daun muda yang berbentuk seperti gulungan tali. Ciri lain yang sangat nyata adalah semua jenis tumbuhan ini menghasilkan spora yang terbentuk dalam sporangium. Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang, rimpang, dan daun. Sedangkan generatif terdiri atas spora, sporangium, antheridium, dan archegonium. Sporangium tumbuhan paku umumnya berada di bagian bawah daun serta membentuk gugusan berwarna hitam atau coklat. Gugusan sporangium ini dikenal sebagai sorus. Letak sorus terhadap tulang daun merupakan sifat yang sangat penting dalam klasifikasi tumbuhan paku. Menurut Tito Supomo, divisi pengelompokannya ada 4 kelas, yaitu Piscitinae atau paku purba, Lycopodinae atau paku pawat, Equitinae atau paku ekor kuda, dan Felicianae atau paku sejati. Jenis paku yang hidup di tanah, batangnya tumbuh sejajar dengan tanah. Karena tumbuhnya menyerupai akar, maka batang tersebut dinamakan rizoma. Batang ini sering disebut dengan tertutup karena daun, akar yang lembut, dan ditutupi dengan sisik yang berguna untuk pelindungnya. Dari rizoma ini pula tumbuhlah akar-akar yang lembut. Daun yang ada yaitu berbentuk tunggal, majemuk, ataupun menyirip ganda. Helaian daun secara menyeluruh disebut dengan ental. Terkadang tumbuh dua macam ental, yaitu ental yang subur dan ental yang mandul. Pada ental yang subur, tumbuh sporangia pada permukaan daun bagian bawah. Kumpulan dari sporangia disebut dengan sorus. Sedangkan sekumpulan sorus itu sendiri disebut dengan sori. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium, dan tidak jarang sorus tersebut dilindungi oleh lapisan penutup yang disebut dengan indisium, yang umumnya berbentuk seperti ginjal. 1. Morfologi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji dan memiliki susunan tubuh yang khas yang membedakannya dengan tumbuhan yang lain. Tumbuhan paku disebut sebagai Tracheophyta berspora, yaitu kelompok tumbuhan yang berpembuluh dan berkembang biak dengan spora.
Bagian-bagian tubuhnya yaitu berupa akar, batang, dan daun yang dapat dibedakan dengan jelas. 1. Akar. Akar tumbuh dari pangkal batang membentuk akar serabut. Sehingga itu, sistem perakaran paku merupakan akar serabut. Berdasarkan poros bujurnya, embrio tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi kutub atas dan kutub bawah. Kutub atas berkembang membentuk rimpang dan daun, sedangkan bagian kutub bawah membentuk akar. Akar tumbuhan paku bersifat endogen dan tumbuh dari rimpang. Akar tumbuhan paku pada fase gametofit berupa rizoid atau akar semu. Sedangkan pada fase sporofit berupa akar serabut yang berfungsi dalam penyerapan air dan mineral di dalam tanah. 2. Batang. Umumnya, batang tumbuhan paku tumbuh di tanah, disebut dengan akar batang atau rizoma atau rimpang. Batang tumbuhan paku dapat berbentuk panjang, merambat, dan memanjat. Rimpang dan daun yang masih muda sering tertutup oleh rambut atau sisik sebagai pelindungnya. Beberapa tumbuhan paku memiliki batang yang muncul di atas tanah, misalnya pada genus Alsophyta. Batang pada tumbuhan paku pada fase gametofit disebut protalium yang berbentuk seperti lembaran kecil. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada fase sporofit telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan telah memiliki jaringan pembuluh angkut xilem. Namun ada juga yang belum memiliki akar dan daun sejati. 3. Daun. Daun tumbuhan paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut dengan frond. Dan keseluruhan daun dalam satu tangkai disebut dengan pinna. Berdasarkan ukurannya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi dua, yaitu megapilus, yaitu paku yang mempunyai daun besar sehingga mudah dibedakan atas batang dan daunnya. Misalnya pada Asplenium, yaitu paku yang memiliki daun kecil dan umumnya berupa sisik sehingga sukar dibedakan. Bagian-bagiannya misalnya yaitu pada genus Lycopodium. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku atau Pteridophyta dibedakan atas beberapa kelompok, yaitu daun trophofil, yaitu daun yang berwarna hijau karena banyak mengandung klorofil dan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, daun sporofit, yaitu daun yang berfungsi sebagai penghasil spora. Jika diperhatikan bagian bawah daun atau fon, terdapat bentuk titik-titik hitam yang disebut dengan sorus. Dalam sorus tersebut terdapat kumpulan sporangia yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Daun trophofil, yaitu dalam satu tangkai daun, anak-anak daunnya ada yang menghasilkan spora. 4. Spora. Spora yaitu alat perkembangbiakan paku atau Pteridophyta. Secara generatif disebut dengan spora, sedangkan alat perkembangbiakan vegetatif disebut dengan rizoid atau rizoma. Spora tumbuhan paku umumnya akan muncul di bagian bawah atau maupun di bagian ujung tepi daun. Spora tersebut terletak dalam kotak spora yang disebut dengan sporangia atau sporangium. Di dalam sporangium berisi dengan ribuan sel. Di dalamnya, kemudian sporangium akan berkumpul dan membentuk sorus. Sorus yang masih muda dilindungi oleh indisium atau pelaput sel. Sporangium bisa terdapat pada strobilus
atau kumpulan sporofil yang membentuk struktur kerincut pada ujung tunas tumbuhan paku. Pada sorus atau kumpulan sporangium dan pada sinanium atau ketiak daun. Setiap sporangium dikelilingi oleh sederetan yang berbentuk lingkaran yang disebut dengan annulus. Fungsinya sebagai pengatur. Selanjutnya yaitu siklus reproduksi tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku mengalami pergantian antara dua jenis tumbuhan yang berbeda di dalam siklus hidupnya. Tumbuhan paku memiliki dua fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit merupakan hasil pembentukan gamet. Fase gametofit pada tumbuhan paku berupa protalium. Sedangkan pada fase sporofit merupakan fase pembentukan spora dalam daur hidup tumbuhan paku. Fase sporofit tumbuhan paku berupa tumbuhan itu sendiri dan fase yang paling dominan adalah fase sporofit. Berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dibedakan menjadi tumbuhan paku homospora, heterospora, dan paku peralihan atau homospora heterospora. 1. Tumbuhan paku homospora menghasilkan spora dengan ukuran yang sama dan tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan betina, misalnya Lycopodium atau paku kawat. Yang kedua, tumbuhan paku heterospora menghasilkan spora dengan ukuran yang berbeda. Spora jantan berukuran kecil disebut dengan mikrospora dan spora yang betina disebut dengan makrospora. Misalnya pada paku Selaginellea dan Marsilea. Siklus hidup tumbuhan paku heterospora dapat dilihat pada gambar ini. Yang ketiga yaitu tumbuhan paku peralihan, menghasilkan spora jantan dan betina yang sama tetapi memiliki jenis kelamin yang berbeda. Misalnya pada Equisetum debile, siklus reproduksi tumbuhan paku peralihan dapat dilihat pada gambar ini. Jenis-jenis tumbuhan paku. Pada dasarnya, tumbuhan paku memiliki jenis yang sangat banyak, bahkan mencapai puluhan ribu. Namun, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 jenis tumbuhan paku yang paling sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu paku sisik naga atau juga yang disebut dengan paku duit-duitan atau Pyrrhosia pilocelloides. Yang kedua yaitu paku sarang burung Asplenium nidus. Yang ketiga paku tanduk rusa atau Platycerium. Yang keempat paku resam atau Diclanopteris linearis. Paku sisik naga atau Pyrrhosia pilocelloides. Paku sisik naga adalah salah satu jenis tumbuhan paku yang termasuk di dalam famili Polypodiaceae. Atau paku ini dikenal dengan paku duit-duitan. Paku ini ditemukan sebagai kelompok tumbuhan epifit, yaitu yang hidup dan tumbuh di permukaan batang pohon inang dengan tidak mengambil unsur hara atau nutrisi dari pohon yang ditumpanginya. Morfologi sisik naga atau paku duit-duitan. 1. Rizoma. Paku sisik naga merupakan tumbuhan terna yang tumbuh menjalar dengan rizoma yang panjang yang berdiameter 1 mm yang melekat kuat pada batang dan dahan pohon inangnya. Permukaan rizoma terdapat sisik yang berbentuk jantung dan biasanya ditutupi oleh rambut atau bulu yang memiliki warna putih ketika muda dan coklat ketika sudah tua. Rizoma sisik naga memiliki tekstur yang keras,
Ketika sudah tua dan percabangan berupa monopodial semu, yaitu batang utama nampak jelas karena lebih besar daripada batang sebelumnya. Yang kedua adalah daun. Daun pada sisik naga yaitu daun tunggal. Tumbuh dalam jarak yang pendek, tangkai pendek dan tidak terbagi, dan ujungnya tumpul, bertepi rata, dan pangkal yang runcing berwarna hijau tua, dan pada permukaan atasnya berlapis lilin tebal, dan terdapat rambut pada permukaan bawah, serta mempunyai dua macam yang berukuran atau disebut dengan dimorfisme, yaitu sporofil dan trofofil. Daun sporofil biasanya berbentuk panjang seperti pita. Helaian daun memiliki panjang sampai 11 cm dengan tangkai ukuran mencapai 12 cm. Fungsi dari bentuk daun sporofil adalah sebagai tempat menempelnya sorus yang berada di bawah tepi permukaan daun yang berjumlah sangat banyak. Sedangkan daun trofofil memiliki bentuk yang lebih pendek, kecil, bulat, memiliki panjang belayan daun sampai 3 cm dan ukuran tangkai 0,5 sampai 1 mm. Yang ketiga yaitu adalah akar pelekat. Tipe akar paku sisik naga yaitu serabut, berbentuk pita yang tidak bercabang, berwarna hitam, dan berjumlah banyak. Akar serabut ini memiliki fungsi sebagai penyerap dan penahan air, maupun uap air yang ada di dalam lingkungan dan permukaan pohon inang. Yang keempat yaitu spora. Pada permukaan bawah daun sporofil, terdapat sorus yang bergelombol, berada di bagian tepi daun dan mengelilingi hingga mencapai dasar kedua sisi. Sorus merupakan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan paku sisik naga yang di dalamnya terdapat spora yang terkumpul dalam sporanium atau kantong spora. Jumlah sorus sangat banyak sehingga biasanya mengalami penebalan hingga mencapai 2,5 mm. 2. Asplenium nidus. Asplenium nidus atau yang dikenal dengan paku sarang burung tumbuh epifit dan memiliki perakaran rimpang yang kokoh dan berbentuk makrofil. Terdapat daun muda yang menggulung dan daunnya tidak lepas dari rimpang. Daun tunggal yang tersusun pada paku ini sangat pendek dan melingkar berbentuk seperti keranjang. Sorus terletak di permukaan bawah daun dan tersusun mengikuti tulang daun dan berbentuk garis warna. Yang ketiga adalah Platycerium bifurcanthum. Platycerium bifurcanthum atau paku tanduk rusa merupakan epifit sejati dengan akar lunak, bergerombol, dan meletak di batang pohon lain atau bebatuan. Akar ini tumbuh pada rimpang yang lunak, tumbuh pendek, cenderung tidak menjalar, tumbuhnya dari rimpang dengan dua tipe yang berbentuk yaitu tipe steril dan tipe melebar. Tipe melebar ini menutupi rimpang yang berbentuk perisai dan tipe fertil yang menjuntai berfungsi sebagai pembawa spora yang terletak di sisi bawah daun. Ental steril biasanya beranggapan dari atas dan dapat menangkap sisa-sisa daun tanaman inang sehingga menjadi humus yang terperangkap pada bagian dalam perisai. Dengan demikian, ental ini memiliki fungsi pelindung rimpang dan menyediakan lingkaran lembab dan hara bagi akar.
Yang keempat yaitu Glycenia lineralis. Glycenia lineralis yaitu sering disebut dengan paku resam. Paku resam merupakan tumbuhan semak yang sering mendominasi suatu daerah. Paku ini memiliki percabangan yang khusus, sehingga jenis ini mudah dikenal. Masing-masing cabang akarnya akan bercabang lagi, begitu seterusnya, hingga seluruh tumbuhan menutupi tanah tempat hidupnya. Itulah penjelasan tumbuhan paku atau Pteridophyta yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.